fintech P2P lending, kami sudah akan langsung terhubung dengan Felicia Putri Cisaka yang merupakan investment storyteller dan juga sekaligus co-founder dari Ternak Uang. Selamat pagi, Felicia. Selamat pagi, Mas Aldi. Ya, ini kalau bicara soal pengelolaan uang di investasi fintech P2P, berdasarkan risk appetite masing-masing investor, bagaimana sih yang harus dilakukan? Oke, sebenarnya kan kalau produk keuangan tuh cuma ada dua ya, Mas ya. Ada utang sama ada ekuitas gitu kan. Nah, fintech P2P ini salah satu produk utang yang resikonya jauh lebih tinggi lah dibanding dengan deposito atau obligasi atau surat utang negara gitu kan. Nah, untuk kita bisa memanage resiko di fintech P2P lending ini, dua hal yang selalu saya lakukan adalah pertama, kita harus cek apakah peer-to-peer ini, maksudnya yang kita pinjamkan uangnya digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan yang konsumtif, yang nggak menghasilkan uang lagi, kayak beli handphone, beli sepeda, atau beli mainan anak, atau untuk sesuatu yang produktif, yang menghasilkan uang. Tentunya kita mau pilih yang produktif gitu, itu yang lebih rendah lah resikonya, itu pertama. Kemudian kita harus lihat juga track record dari orang yang akan kita pinjamkan ini, apakah dia tuh udah sering minjem atau baru pertama kali nih, itu kan juga ini ya menentukan gimana cara kita untuk bisa menurunkan lah resiko dari meminjamkan uang di peer-to-peer. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita menaruh uang ataupun menempatkan uang di tempat pos-pos orang-orang ataupun borrower ini mengelola uangnya dengan cara personal ataupun produktif ataupun konsumtif, itu artinya kita melakukan diversifikasi. Seberapa penting ini dilakukan untuk kemudian memaksimalkan optimalisasi cuan yang didapat dari fintech P2P lending sebagai investor? Diversifikasi tentu penting sekali gitu ya. Tapi harus misalnya ngerti juga kalau kita diversifikasi di peer-to-peer yang konsumtif itu kan artinya kita minjemin semua ke orang yang untuk tidak menghasilkan uang lagi kan. Nah, itu apa bedanya gitu loh. Jadi menurut aku sih kalau aku sendiri kita jauhi semua yang peer-to-peer konsumtif, karena buat apa kita minjemin uang ke orang untuk dibelikan hal-hal yang nggak menghasilkan uang lagi gitu loh. Dan itu yang resikonya sangat tinggi, apalagi untuk kaum milenial yang kita nggak mau gagal bayar lah, ya kan, walaupun sudah di-cover sama asuransi. Jadi make sure pinjamkan hanya di peer-to-peer lending yang produktif, yang menghasilkan uang lagi, dan maksimal satu pinjaman gitu nggak sampai 10% lah, atau mungkin dibagi kalau modalnya masih kecil di bawah 10 juta, coba bagi jadi masing-masing pinjaman 10% lah, kira-kira kayak gitu maksimal. Oke, artinya ada 10 pinjaman ataupun diversifikasi dari pemberian pinjaman yang diberikan. Jika misalnya tadi simulasinya adalah 10 juta, masing-masing 10%, begitu ya, Mbak Felicia? Yeah. Nah, ini untuk milenial juga nih, bagaimana mereka ini bisa mengsimulasikan pengelolaan pendapatan gaji misalnya untuk berinvestasi di P2P? Oke, sebenarnya kan ada nih, Mas, kalau pernah dengar rule of thumb-nya tuh sesuai dengan umur. Kalau misalnya umur Mas Aldi sekarang, contohnya Mas Aldi umurnya berapa sekarang? 30. 30 gitu kan. Nah, itu ada satu rumus yang kalau misalnya umur Mas Aldi 30, berarti 30% dari kalau Mas mau berinvestasi, 30%-nya tuh di produk hutang gitu. Jadi semakin muda umur kita, yang kita investasikan di produk hutang, peer-to-peer kan termasuk hutang kan, itu semakin kecil gitu. Jadi misalnya kalau Mas Aldi bisa berinvestasi 20% lah per bulannya. Nah, dari 20%, misalnya contoh gaji Mas Aldi 10 juta gitu ya, 20%-nya kan 2 juta. Nah, dari 2 juta ini, 30%-nya tuh ditaruh di produk hutang. Mungkin bisa consider peer-to-peer lending atau obligasi gitu sih. Sebenarnya konsepnya balik lagi ke seberapa Mas Aldi dan teman-teman mengerti. Kalau ngerti banget tentang peer-to-peer, semakin banyak nggak apa-apa. Jadi invest di tempat yang kita ngerti. Oke, ini harapannya kita juga semakin mengerti ya bagaimana caranya investasi di fintech peer-to-peer lending ini. Mbak Felicia, ini kan return yang ditawarkan kepada investor bisa mencapai 20%. Ini sebetulnya return yang realistis untuk didapat di setiap aplikasi fintech P2P nggak sih? 20% per tahun ya maksudnya? Ya, kalau 20% per tahun menurut aku sebenarnya masih oke gitu. Range yang normal menurut aku adalah 12-20%. Benchmark kita adalah pinjaman bank untuk UMKM atau mikro kecil gitu lah ya, mikro kecil menengah gitu. Karena yang dipinjamkan ke bank untuk mikro, misalnya kayak BRI, dia minjemin ke Kupedes misalnya, itu juga di range 15-20%. Walaupun KUR itu adalah 5-6%, tapi kan bank nih menerima subsidi ya dari pemerintah. Jadi net-net untuk usaha kecil, menengah, mikro, UMKM, ya range-nya sekitar 15-20%. Jadi 20% I think
itu sangat make sense. Tapi kalau misalnya tadi Mas Aldi bilang dibatasi 0,8% per hari atau 20% per bulan, nah itu aneh. Itu harus hati-hati juga ya. Oke, karena itu berdasarkan keterangan dari AFPI sendiri begitu ya Mbak Felicia. Ini kalau kita juga ingin memaksimalkan profit kita, sebetulnya tips dari Mbak Felicia agar kita benar-benar pertama aman, kemudian juga kedua mendapatkan profit yang lumayan optimal dan risiko gagal bayar ini rendah, apa tips yang bisa diberikan Mbak? Oke, sebenarnya kita bisa pilih, pertama kita pilih peer-to-peer yang produktif. Itu udah salah satu risk management lah ya, kita nggak pinjamkan ke yang konsumtif gitu. Pertama pinjamin yang ke produktif. Kemudian produktif ini ada banyak jenis loan-nya juga, ada banyak jenis pinjaman. Kalau aku pribadi, aku memilih yang namanya invoice financing, yang udah pasti-pasti, supply sama demand-nya ada. Karena ada juga nama loan, nama pinjaman yang namanya business loan. Dia pinjam untuk buka cabang misalnya. Itu kan nggak pasti ya Mas ya, buka cabang bisa jadi salah tempat, atau ternyata produknya nggak laku di tempat itu, atau lain sebagainya. Makanya kalau aku pribadi pilih yang namanya invoice financing. Itu udah pasti, proyeknya udah ada, cuma kekurangan modal kerja aja. Makanya adalah pinjaman yang namanya invoice financing. Itu udah pasti-pasti itu. Jadi pilih yang produktif, kemudian invoice financing, kemudian coba manage risikonya dengan pilih yang pertama track record-nya jelas, dia udah sering minjem dan bayarnya tepat waktu. Kemudian kalau invoice financing itu kita pilih payer-nya ya namanya, perusahaan yang membayar. Tentunya pilih perusahaan yang kita kenal. Banyak banget yang kayak Telkom, Mandiri, Unilever, atau perusahaan BUMN. Jadi nggak apa-apa pilih yang return-nya 12-20%, tapi make sure produktif, invoice financing, kemudian track record dan payer-nya jelas. Itu sih Mas. Oke, nah kalau kita investasi di reksadana, kita kan memilih manajer investasi begitu yang sudah dipilihkan oleh reksadananya sendiri. Kalau kita sebagai investor di fintech P2P marketplace, Mbak Felicia, bagaimana kita bisa memilih fintech P2P marketplace ini yang memiliki performance terbaik sehingga kita lebih percaya menginvestasikan uang di sana? Oke, kalau ini berarti pilih marketplace-nya ya. Nah, mungkin kita bisa sortir dari pendanaan yang udah mereka salurkan gitu. Jadi kan tadi ada ditulis tuh di 2020 yang disalurkan 150-an triliun. Lihat yang mana yang paling menyalurkan paling banyak gitu. Dan make sure pilih yang produktif again ya. Yang udah nyalurin paling banyak berarti kan dia udah terbiasa ya menyalurkan. Kemudian make sure juga dia produktif dan tingkat gagal bayarnya tuh kecil gitu. Artinya dan juga ada asuransi. Jadi itu sih cara untuk memilih marketplace peer-to-peer. Kalau Mbak Felicia sendiri sejauh ini pengalaman yang sudah didapat pada saat berinvestasi di fintech P2P ini benar-benar memberikan cuan yang oke nggak sih? Saya jujur saya udah invest di mendanai di peer-to-peer tuh sejak 2017 akhir gitu ya. Jadi lumayan awal saya udah mencoba berbagai platform, dan platform yang invoice financing ini yang saya temukan jarang sekali gagal bayarnya. Adapun kemarin pas pandemi itu pun di-cover sama asuransi. Jadi so far sih cuma satu doang nih yang bermasalah dan itu sedang diurus sama asuransi gitu sih. Oke, lagi-lagi ada asuransi yang akan mengcover risiko-risiko gagal bayar tersebut sehingga tidak merugikan investor. Tapi dari 2017 sampai 2021 ini artinya sudah 4 tahun aman-aman aja ya Mbak artinya ya. Karena benar-benar mengukur ya potensi risiko yang didapat sehingga juga melihat bagaimana performance ataupun juga kualitas dari fintech P2P yang digunakan. Mbak Felicia Putri Cisaka, untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today. Semoga ini bisa mencerahkan para investor, terutama milenial yang untuk lebih berhati-hati, tetap main aman untuk mendapatkan cuan yang maksimal di fintech P2P ataupun di instrumen investasi lainnya. Terima kasih Mbak Felicia Putri Cisaka, co-founder Ternak Uang sekaligus investment storyteller. Selamat pagi, sehat selalu.